Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Kejarwin. Kali ini saya akan membahas dan menyelesaikan soal uji split plot atau orang-orang yang akan skripsi biasanya menyebutnya dengan uji M ANOVA. Baik, di sini saya memiliki satu buah soal yang isinya pemilik kios buah ingin mengkaji ketahanan buah-buahan terhadap berbagai temperatur penyimpanan. Pemilik kios buah tersebut mengklasifikasikan jenis buah berdasarkan kekerasan kulit luar yaitu rendah K1, sedang K2 dan tinggi K3 serta asal buah ada lokal, luar pulau, dan luar negeri. Kemudian ketiga jenis buah tersebut disimpan pada 4 suhu yang berada yaitu di suhu 5 derajat, 10 derajat, 15 derajat, dan 20 derajat Celcius. Pengamatan dilakukan setelah 1 minggu penyimpanan dan respon yang diamati adalah penurunan kadar gula di dalam persen. Hasil pengamatan sebagai berikut. Apakah perbedaan tingkat kekerasan kulit mengaruhi penurunan kadar gula? B. Apakah perbedaan temperatur penyimpanan mempengaruhi penurunan kadar gula? C. Apakah perbedaan asal buah mempengaruhi lama penyerapan? D. Apakah interaksi antara tingkat kekerasan kulit dan temperatur mempengaruhi penurunan kadar gula? Langsung saja kita susun. Nah, diperoleh data seperti ini. Silahkan disusun, yaitu dari kekerasan. Kita sebut saja di sini adalah tabel A. Biar nanti gampang karena di sini nanti ada A dan B. Ini sebut A, yang ini kita sebut B. Nah, kita susun seperti ini. A untuk tingkat kekerasan ada rendah, sedang, dan tinggi. B adalah asal buah yaitu lokal, luar pulau, luar negeri. Dan ini adalah suhunya. Kita anggap ini nanti adalah R atau perulangan. Baik, yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan pada setiap kolom-kolom ini. Rendah kita jumlahkan, sedang kita jumlahkan, tinggi kita jumlahkan, dan juga kita jumlahkan berdasarkan barisnya juga. Sama. Kita jumlahkan dengan rumus sama dengan sum. Kita blok, enter. Kita tarik saja. Ini pun sama dengan sum. Kita blok, enter. Kita tarik, sama dengan sum. Kita blok, kita tarik. Nah, terus yang sini juga sama dengan sum. Kita tarik, kita blok, enter. Langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, kita kasih warna. Ya, jadinya seperti ini. Kemudian untuk total yang ini kan total keseluruhan. Kita blok lagi, kita sum. Nah, ini kita pilih blok-bloknya yang kuning saja karena blok kuning ini sudah mewakili dari blok 3 yang di atasnya. Begitupun ini juga. Maka kita klik, lalu kita plus, klik lagi, kita plus, klik lagi. Bentar. Nah, jadi seperti ini rumusnya. Seperti ini. C6 ditambah C10 ditambah C14. Terus kita tarik saja sampai ujung. Nah, hasilnya akan ketemu seperti ini. Kemudian langkah yang selanjutnya silahkan ikuti saja. Yaitu pertama kita jumlahkan dulu. Ini adalah pengkuadratan. Gampangnya ini yang warna putih ini dan ini kita kuadratkan, yaitu dengan memasukkan sama dengan sum SI. Kita blok sampai sini. Silahkan diperhatikan baik-baik, jangan sampai salah. Karena jika ngebloknya salah, maka nanti hasil pengkuadratannya juga akan salah. Lalu kita ketik titik koma. Ini untuk titik koma ini tergantung laptop teman-teman. Kalau laptop teman-teman itu supportnya titik koma, ini kan ada kan dengan pemberitahuannya di sini adalah titik koma. Tapi kalau di laptop teman-teman itu di sini tulisannya koma, maka silahkan tulis koma saja, jangan titik koma.
Karena jika bertentangan dengan petunjuk yang di sini maka nanti akan error. Di sini titik koma, kemudian kita blok lagi. Ya, diperhatikan teman-teman jangan sampai lebih, jangan sampai kurang. Titik koma lagi. Ini. Ya, selesai. Kita tutup kurung, kita enter. Nah, akan ketemu seperti ini. Ini adalah total dari pengkuadratan tabel-tabel yang telah kita blok dengan rumus sum SQ. Nih, ini. Ingat teman-teman yang kuning jangan diikutin ya, karena ini nanti beda lagi. Ya, seperti ini udah. Terus yang selanjutnya adalah kita akan menghitung yang bawah ini. Kita juga akan kuadratkan. Kenapa sih kita kuadratkan seperti ini dulu? Karena nanti di dalam memasukkan rumus yang di sini itu biar mempermudah kita gitu. Jadi kita nggak perlu memasukkan yang kuadrat ini ke rumus ini. Karena nanti kalau kita campurkan ke sini itu besar kemungkinan kalau kita belum terbiasa dengan Excel kita akan mengalami kesalahan bisa jadi kan. Karena kalau di Excel itu sangat rentan dengan tanda-tanda kurung, ada tanda titik koma, perkalian dan pembagian. Maka saya berikan istilahnya apa? Kemudahan seperti ini. Kita kuadratkan kolom yang ini. Tapi hanya sampai sini saja ya. Ini nanti beda lagi. Ya, lihat, silakan maka diperhatikan jangan sampai salah. Zoom SQ lagi. Kita blok. Kita enter. Nah, seperti ini. Ini jangan di blok. Kita ganti warna. Nah, sudah. Sekarang selanjutnya yang akan kita hitung adalah bentar. Ya, akan kita hitung adalah kuning-kuning. Kuning-kuning. Apa? Ini adalah total keseluruhan. Jadi total ini itu sebenarnya tuh penjumlahan dari ini jadi ini atau penjumlahan dari ini ketemunya ini gitu. Nah, jadi sama kita sum SQ lagi. Ini titik koma, ini titik koma, ini. Lalu kita tutup kurung dan enter. Yang kasih warna nanti salah. Nah, seperti ini. Ini silakan teman-teman lihat, tuh kan? Silakan ditandai kalau teman-teman menghitung juga silakan dikoreksi lagi, misal ada kesalahan. Karena nanti kalau ini salah ini akan fatal, nanti penghitungan di sini akan salah gitu. Kemudian yang selanjutnya kita hitung adalah kita zoom SQ lagi. Yaitu titik-titik kuning, yaitu penjumlahan pada tiap kolom. Ingat hanya yang ini saja. Ini tidak ikut, dan ini juga tidak ikut. Baik seperti tadi, ini titik koma, ini titik koma, ini titik koma, terus seperti itu. Kelebihan. Silakan teman-teman perhatikan. Saya akan enter. Nah, silakan teman-teman perhatikan. Jangan sampai ada kekeliruan karena kalau keliru sekali lagi akan berbeda hasilnya. Baik, sudah. Selanjutnya yang akan kita kuadratkan adalah kolom-kolom yang ada di sini, yaitu total baris. Dengan sum SQ, blok, di koma. Nah, sudah. Nah, silakan teman-teman cross check kembali, misal ada kesalahan. Karena sekali lagi kalau salah akan fatal akibatnya. Nah, sudah. Lalu kita langsung ke penghitungan FK. Rumusnya yaitu Y titik-titik kuadrat per ABR. Saja sama dengan buka kurung Y kuadrat. Y itu ini ya. Jadi Y itu nilai ini, nilai total sebelum dikuadratkan. Y
dikuadratkan 2 per ABR. A di sini A-nya itu ada 1, 2, 3. Ada 3 jenis kekerasan kulit, maka kita tulis. Kita tutup kurung, kita buka kurung lagi ya teman-teman. Karena nanti kalau nggak gini nanti akan terjadi kesalahan gitu. Biar ini istilahnya tuh kita kumpulkan terlebih dahulu, kita hitung baru kita bagi seperti itu. Buka kurung, kita klik 3, lalu dikali. Sini ada B. B-nya itu total asal. Nah, di sini jangan sampai teman-teman menghitungnya di sini 3, 3, 3 itu salah. Teman-teman cukup hitung ada berapa asal buahnya. Itu ada lokal, luar pulau, dan luar negeri. Ada 3. Jadi kita tulis 3. Kita kalikan lagi dengan R. R itu adalah pengulangan. Di sini ada suhu 5 derajat, 10, 15, dan 20. Maka kita tulis 4. Tutup kurung lagi. Nah, teman-teman silahkan lihat rumusnya ini. Jangan sampai ada yang kurang atau jangan sampai ada yang lebih karena nanti akan terjadi error. Nah, seperti ini. Kalau sudah sama, silahkan enter. Nah, maka akan ketemu ini. Ini adalah uh, total FK-nya. Silahkan teman-teman sekali lagi saya ingatkan, silahkan lihat rumusnya. Nah, jika sudah, kita lanjutkan. Sekarang adalah JKT. Itu rumusnya adalah sama dengan sigma YIJK kuadrat dikurang FK. Ini nanti kan sigma YIJK kuadrat. Nah, di sini ini gunanya saya buat seperti ini tadi kan. Jadi teman-teman langsung saja YIJK, klik yang ini, kemudian dikurang dengan FK, FK yang atas. Atau seperti ini. Itu kan akan lebih mudah dan akan lebih mempersingkat waktu teman-teman. Nah, kemudian itu kita menghitung JKR. Nah, JKR ini punya rumus yaitu sigma RK kuadrat per AB kurang FK sama dengan yang ini. Oh ya lupa, kita kasih tanda kurung. Jangan lupa itu tanda kurung. Jangan lupa di sini itu tanda kurung. Nah, kita geser lagi. Dibagi, buka kurung lagi. Nah, di sini ada A dan B. Jadi 3 dikali 3, tutup kurung lagi. Tutup kurung lagi, ingat teman-teman. Dikurang dengan FK. Kurang FK. Nah, seperti ini. Jadi silahkan teman-teman lihat lagi rumusnya. Harusnya jadi seperti ini. Kalau ada yang kurang, tuh maka silahkan direvisi lagi, disamakan dengan yang ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung JKA. JKA itu rumusnya sigma AI kuadrat per RB dikurang FK. Jadi sama dengan buka kurung. Nah, yang ini dibagi, buka kurung lagi, RB. R-nya tadi ada 4. Maka kita 4 kali B. B-nya ada 3. Kurung, tutup kurung lagi, kurang FK. Nah, seperti ini. Maka silahkan di enter. Tanda seperti ini. Ingat teman-teman, silahkan samakan lagi rumusnya. Harus sama seperti ini. Nah, jika sudah, kita lanjut. Yaitu di total. Sebenarnya kita bisa kecilkan aja ini. Ini biar sama. Nah, jadi seperti ini. Sini rumusnya seperti ini, AR B FK min CKR min CKA sama dengan, tetap lagi buka kurung, yang ini dibagi apa B ada 3, kurung dikurang FK dikurang CKR
dikurang jika A sesuai rumusnya ya, kurang jika A. Dan di enter ketemunya hasilnya ini. Ingat teman-teman, silahkan direvisi lagi, silahkan dilihat, disamakan. Selanjutnya yang akan kita hitung adalah jika B. Jika B rumusnya seperti ini. Nah, sama dengan buka kurung lagi. Yang ini dibagi buka kurung lagi RA. R-nya ada 4 dikali 3 kurung, tutup kurung lagi, dikurang FK. Di enter, hasilnya akan seperti ini. Silahkan dilihat lagi, samakan bentuknya seperti itu. Sudah, kita lanjutkan untuk menghitung jika AB. Rumusnya sama dengan kita buka kurung lagi, klik ini, dibagi R. R-nya ada 4, kurung, dikurang FK, dikurang JKA, dikurang, karena ini min ya, kita buka kurung lagi biar nanti nggak error. Klik ini, kita tutup kurung lagi, terus kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Silakan teman-teman lihat lagi penempatan rumusnya, kira-kira sudah benar belum. Nah, kemudian yang kita hitung adalah jika galat yang bawahnya itu rumusnya adalah jika T dikurang jika lain. Sama kayak tadi, teman-teman. Jika T pertemuan jika T dikurang JKK. JKR ini sama dengan JKK ya. JKK sama dengan JKR dikurang JKA dikurang JKGA dikurang JKB dikurang JK ini. Oh ya, lupa di sini dikasih tanda kurung. Nah, di sini. Nah, di sini kasih tanda kurung, terus kita enter. Maka hasilnya akan seperti ini. Silakan teman-teman dilihat lagi rumusnya, kira-kira sama apa enggak. Nah, jadi akan jadi seperti itu. Sudah, kita close dulu. Kemudian kita akan lanjutkan untuk menghitung. Jika ini kan sudah semua kan, maka kita akan masukkan nilai-nilai ini ke dalam tabel ANOVA. Kita geser dulu ke atas biar agak kelihatan. Nah, akan seperti ini. Nah, untuk kelompok itu JKR ini JKK, berarti sama dengan ini. Nah, untuk A ini adalah yang ini JKA. Oh salah, ini tempatnya adalah di detik bebas di sini, sorry. Jadi JK, JKA sama dengan ini. Dia untuk galat A itu di sini, maka sama dengan ini. Bentar. Nah, untuk total itu adalah penjumlahan yang di atas ini, maka tinggal kita sum. Kita blok, terus kita enter. Nah, akan ketemu hasilnya seperti ini. Kemudian yang ini, yang B itu jika B, berarti kita sama dengan, lalu kita enter, akan hasil seperti ini. Jika AB sama ini, kita blok, galat B, klik ini, kita enter. Nah, total sama, kita sum, kita blok, dan kita enter.
Bila akan seperti ini. Terus untuk derajat bebas itu punya rumus sama dengan jika A itu rumusnya itu adalah dulu bentar. Jika A ini adalah R dikurang 1. Di sini R-nya ada 4. Berarti di sini itu 4 kurang 1. 4 kurang 1 sama dengan 3. Terus yang A itu A-nya ada 3. Nah, berarti 3 ya sama dengan 3 dikurang 1. Galat A. Galat A itu adalah oke sih. Oh, ini belum ditengahin. Galat A ini adalah perkalian yang atas ini atau bisa kita tuliskan seperti ini. 4 dikurang 1, R dikurang 1 dikali A dikurang 1. Nah, bisa juga seperti ini. Kita enter, hasilnya adalah 6. Sama aja 3 kali 2 hasilnya 6. Total dengan sum kita blok, lalu kita enter. Nah, jadi seperti ini. Yang B-nya ada 3. Berarti sama dengan 3 dikurang 1. 2. AB-nya kita lihat dulu rumusnya bentar. Oh, yang AB itu sama dengan A-nya itu 3 dikurang 1 dikalikan 3B dikurang 1. Ingat teman-teman, pastikan dalam rumus Excel itu harus benar ya, jangan sampai ada yang kurang, jangan sampai ada yang lebih, tanda apapun itu. Karena di Excel ini itu sifatnya itu mutlak. Jadi apapun yang ditulis teman-teman maka itu yang dijalankan gitu. Nggak bisa nyerempet nggak bisa. Jadi harus benar, harus tandanya ini true gitu. Kan benar. Seperti ini udah benar. Terus galat B. Galat B rumusnya kita lihat dulu. Galat B sama dengan sini yaitu A-nya ada 3. Dia dikali dulu, dikali R dikurang 1 dikali B dikurang 1. Nah, gini. Enter. Nah, hasilnya harus 18. Total juga sama, sum kita blok. Nah, di sini 4 sih. Bentar, ini ada kesalahan. Saya cek dulu di rumusnya. Oh, salah. Totalnya itu bukan gitu. Total yang ini itu bukan sum rumusnya itu, tapi kalau yang total di sini tuh rumusnya bukan sum, tapi sama dengan ARB 3 dikali 4 dikali 3. Nah, ini harusnya dikasih kurung dulu sebenarnya karena nanti akan dikurang 1. Nah, jadi rumusnya adalah ARB dikurang 1. Jadi seperti ini. Nah, untuk menguji kebenaran apakah 35 ini benar adalah dengan cara ini kita misalkan itu yaitu dengan menjumlahkan ini ditambah ini ditambah ini ditambah hasilnya kan 35, berarti
penjumlahan di sini tuh benar. ARB dikurang 1 hasilnya dari itu. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut untuk menghitung KT. KT-nya itu adalah ini JK dibagi dengan dB-nya, derajat bebas. Nah, akan ketemu seperti ini. Kita tinggal blok saja. Nah, akan jadi seperti ini. Terus yang ini pun juga sama, KT-nya itu yang JK-nya dibagi derajat bebas. Nah, ketemu seperti ini. Hitung. Ini akan menghitung F hitungnya. Yaitu kita peroleh dari KT kelompok dibagi dengan galat. KT galat. Kita enter akan ketemu hasil seperti ini. Yang ini pun juga sama. Dibagi dengan KT galat. Yang ini juga sama. Boleh juga teman-teman jangan di blok, nanti teman-teman bingung. Ini sama dengan ini dibagi dengan KT galat. Nah, akan ketemu hasilnya harus seperti ini. Ingat, silakan kalian koreksi kalau hasilnya sama berarti sudah benar. Nah, untuk derajat bebas ini tuh diperoleh dari nilai tabel ANOVA. Nah, di sini itu nilai tabel ANOVA dari 3 dan 6. 3 dan 6 ini tuh punya nilai di tabel ANOVA-nya yaitu 4,76. Nah, sini kita kasih tahu tabel ANOVA-nya. Nah, ini adalah laporan yang sudah saya buat. Nah, di sini kita copy aja. Nah, kita tempel di sini. Kita geser. Nah, di sini tuh 3,6 ya. 3,6. Kita lihat 3 dan 6. Itu kan 4,76. Sudah benar. Terus selanjutnya di sini yaitu 2 dan 6. 5,14. 5,14. Selanjutnya kita melihat F hitung 5%. Ini teman-teman dalam patokannya ini dilihat ya. Nanti kalau di soal ini tuh 5%. Tapi kalau teman-teman nanti ketemu soal lain, silakan teman-teman lihat di sini F-nya. Yang diminta F hitungnya itu berapa persen. Maksudnya ini adalah titik signifikansinya berapa persen. Kalau yang saya buat ini adalah tingkat signifikansi 5%, maka silakan cari tabel ANOVA dengan signifikansinya itu 5%. Kalau nanti mintanya 25, ya berarti cari yang 25%. Gitu pun seterusnya. Sama kita cari yaitu 2 dan 18. Patokannya itu galat ya. Di sini galat. Kelompok dengan galat, A dengan galat, B dengan galat, AB dengan galat. Di 2 dan 18 kita cari 3,55. 3,55. Terus yang kedua kita cari adalah 4,18. 2,93. 2,93. Udah seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan menguji, kita akan buat ini laporan dari tabel ANOVA ini. Jadi perhitungannya sudah selesai sampai sini. Selanjutnya kita akan melihat dari pembuatan kesimpulan atau pengujian hipotesis. Nah, di sini pengujian hipotesisnya kita lihat di sini yaitu hipotesis pertama adalah kita lihat dari soal itu apakah perbedaan tingkat kekerasan kulit mempengaruhi temperatur penyimpanan, pengaruh kadar gula, mempengaruhi lama penyerapan, tingkat kekerasan. Ini sudah saya buat hipotesis 1 yaitu pengaruh tingkat kekerasan kulit adalah sama. Ingat kita orang statistik itu punya keunikan gitu dalam membuat hipotesis. Jadi nggak semua orang itu bisa sebenarnya buat hipotesis itu bisa. Cuma penempatan HO dan H1-nya ini yang harus kita perhatikan. Ingat, untuk HO itu biasanya pernyataannya itu sama atau tidak jauh berbeda atau yang intinya tidak ada perbedaan. Nah, untuk H1 ini adalah yang berbeda atau menyelisihi dari yang H0-nya.
sama, ini juga bawahnya juga sama seperti itu, tidak mempengaruhi. Nah, ini benar salahnya saya mempengaruhi, penyerapan. Bawahnya juga sama, tidak berdampak, yang berdampak. Nah, sini kita pakai adalah tingkat signifikansinya 5%, 0,05. Nah, di sini daerah kritis ini adalah tempat kita untuk mengambil kesimpulan apakah yang diambil itu H0 diterima atau yang kita ambil ketika H0 ditolak ataukah H1 yang akan kita ambil. Di sini kita lihat adalah nilai dari F hitung kurang dari F table atau daerah kritis ditolak jika lebih dari F table. Nah, ini statistik ujinya, ini adalah penerapan rumus dari yang kita sudah bahas di awal tadi. Seperti ini contohnya. Nah, seperti ini kan sama. Nah, ini tadi adalah penerapan rumus tadi. Nah, derajat bebasnya 7K R dengan R kurang 1. Ada A kurang 1 di sini sama. Tiga teman-teman tulis aja seperti ini. Tulis saja. Kalau teman-teman ingin buat laporannya sekalian seperti ini. Bisa teman-teman contoh kan. Ya, seperti ini. Tabel itu kan 4,76, 3,6 seperti ini. Nah, hasil perhitungan seperti ini. Nah, ini adalah perhitungan dari Excel tadi. Nah, kan Excel tadi seperti ini, saya pindahkan ke sini. Nah, kita lihat di sini ini adalah F hitung dan ini adalah F table. F hitung, F table. Nah, kita lihat untuk yang pertama. Ini tadi saya sebut seperti ini karena tadi hipotesis yang di atas ini masih acak-acakan. Tapi sekarang sudah saya benarkan. Maka kita tulis di sini. Ini 1, 2, ya, 4. Nah, jadi seperti ini. Kita lihat untuk keputusan pertama yaitu pengaruh tingkat kekerasan kulit terhadap kadar gula. Kita lihat di sini F hitung JKA. A tadi kan tentang kekerasan ya, kekerasan kulit. Jadi kita lihat yang JKA-nya. JKA-nya itu 0,47. Di sini F hitungnya 5,11. Berarti kan di bawahnya F table kan. Berarti kan 0,475 ini kurang dari F table ini 5,14, maka hipotesis diterima. Itu yang diambil adalah H0, yaitu pengaruh tingkat kekerasan kulit terhadap kadar gula adalah sama. Yang kedua yaitu kita lihat F hitung untuk memperoleh perbedaan masing-masing suhu terhadap kadar gula. Nah, untuk suhu tadi kan kelompok, maka kita ambil nilai yang JKK. Nah, di sini kelompok. Itu nilai kelompok adalah 5,51 dan 4,76. Maka 5,51 adalah lebih dari F table-nya 4,76. Maka hipotesis ditolak karena nilai F hitung lebih dari F table. Maka yang diterima adalah hipotesis dari H1 itu pengaruh dari perbedaan masing-masing suhu terhadap kadar gula adalah berbeda. Nah, untuk yang ketiga yaitu pengaruh perbedaan masing-masing terhadap kadar gula adalah dia adalah masing-masing suhu. Pengaruhnya suhu terhadap gulanya itu. Oh, bukan deh, salah. Nah, ini loh, penyerapan. Di saya salah lihat. Sini tuh penyerapan gula kan. Kita lihat, berarti kalau penyerapan gula tadi apa? Yang C itu. Perbedaan asal buah untuk mempengaruhi sama penyerapan asal buah. Berarti kan di sini asal itu kan B tadi ya. Lokal, luar pulau, dan luar negeri. Maka kita ambil di sini yang B, berarti JKB. JKB-nya itu nilainya minus 1,66 dan 3,55 untuk F hitung. F table. Jadi di sini adalah F hitung itu kurang dari F table. Maka hipotesis diterima. Itu keputusannya itu asal buah tidak mempengaruhi penyerapan. Nah, untuk hipotesis keempat itu kita lihat adalah interaksi antara kekerasan kulit dan suhu itu apakah berdampak pada kadar gulanya. Maka kita lihat itu kalau ini kan kolaborasi maka kita lihat adalah jika A dan B. Nah, di sini kita lihat ini adalah 83 dan 2,93. Diperoleh di sini nilai F hitungnya itu lebih dari F hitungnya. Maka F hitung 83,57 lebih dari F table 2,93. Maka hipotesis ditolak karena lebih dari F table. Itu interaksi kekerasan kulit dengan suhu penyimpanan berdampak terhadap kadar gula. Baik, mungkin cukup sekian. Apabila ada yang belum jelas silahkan tulis di kolom komentar. Ini juga saya sambil belajar, sambil sharing pengalaman. Apabila ada kesalahan silahkan disampaikan kritiknya. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama membangun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.